Untuk membahas terkait wilayah-wilayah yang saat ini rawan banjir dan juga perlu dievakuasi serta pengungsian, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat sore, Pak Yohan. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Sindo Sore. Pak, berapa banyak wilayah Jakarta yang masih tergenang banjir sampai saat ini, Pak? Baik, untuk data sampai dengan pukul 4 sore ini, masih ada 39 RT yang tergenang banjir nih. Mayoritas di Jakarta Barat ya, ada di Kelurahan Cengkareng Barat 2 RT, Kelurahan Cengkareng Timur 4 RT, Kelurahan Duri Kosambi 7 RT, Kelurahan Daung Kaliangke 10 RT, Kelurahan Rawa Barat Rawabuaya 4 RT, Kelurahan Jelambar Baru 2 RT, Kelurahan Pegadungan 3 RT, Kelurahan Tegal Alur 6 RT, dan Kelurahan Joglo 1 RT ya. Adapun untuk ruas jalan ini ada 16 ruas jalan yang masih tergenang ya. Namun ya kira-kira seperti itu. Baik, lalu di mana saja wilayah yang mungkin paling parah terdampak banjir ini? Kalau dibilang paling parah, ini datanya juga dinamis ya. Dinamis dalam artian ini genangan ini cenderung cepat surut. Ini data juga bergerak terus ya. Kalau dilihat dari data pukul 3 pagi itu ada 54 RT dan 23 ruas jalan yang tergenang. Namun seiring dengan waktu ini datanya terus berubah ya. Nah, data yang terakhir ini 39 RT dan 16 ruas Baik. jalan. Apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang memang dievakuasi begitu warganya karena mungkin terdampak cukup parah? Baik, memang ada beberapa wilayah ya yang memang ada pengungsian. Namun demikian dari pengungsi ini jumlahnya juga terus berkurang ya seiring dengan menurunnya genangan di lokasi tersebut gitu. Kami mencatat ada 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Tegal Alur, kemudian Kelurahan Pegadungan, Kelurahan Rawa Barat, dan Kelurahan Cengkareng Timur. Ini yang mana ada pengungsian ya, tapi jumlahnya terus berkurang dari jam demi jam karena genangannya surut. Selain itu, kami pun sudah turun ke lapangan. BPBD sudah sejak tadi malam ini sudah turun mengirimkan kebutuhan dasar bagi pengungsi ya, yaitu bantuan-bantuan seperti makanan siap saji, kemudian sandang, pakaian, kemudian baby kits ya, itu sudah dikirimkan. Yang sedang berlangsung sekarang itu di Kelurahan Tegal Alur ya. Ini sedang berlangsung penurunan bantuan untuk warga ya oleh BPBD. Ini sedang berlangsung saat ini. Dan itu ditampung di mana warga yang mengungsi? Warga ditampung itu di berbagai tempat ya. Jadi maksudnya apakah di kelurahan ada ruang pertemuan atau di mana? Sebagai contoh di Kelurahan Tegal Alur ya, ini ada beberapa tempat untuk evakuasi ya, seperti di Rusun Lokbin, kemudian di Musola Al Hidayah, kemudian Musola Al Madin, dan juga ada di Erpetra Alur Kemuning ya, juga ada di Masjid An-Najah. Nah, ini untuk di Tegal Alur. Nah, untuk bantuan sendiri saat ini kami turunkan di kelurahan ya, untuk nanti kemudian disebarkan ke RW 3, RW 4, RW 11, RW 15 yang ada di Kelurahan Tegal Alur yang memang terdampak genangan atau banjir ya. Oke, baik. Lalu kalau dilihat ini kan wilayah mana Pak yang masih harus diwaspadai mengingat ini cuaca buruk tampaknya masih ya terus menghantui beberapa hari ke depan? Nampaknya ini wilayah-wilayah lain sudah mulai surut ya, yang masih tersisa cukup perlu diwaspadai itu di kelurahan yang ada di Jakarta Barat ya. Ini
cukup harus diwaspadai di kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta Barat, yang tadi salah satu yang disebutkan itu di Kelurahan Tegal Alur ya. Ini Pak Sekban ini terpantau sedang membagikan bantuan. Sekretaris Badan BPBD ini sedang membagikan bantuan logistik kepada warga yang ada di Kelurahan Tegal Alur. Ini lokasinya diserahkan, ini titiknya di kantor Kelurahan Tegal Alur ya. Baik Pak, ini kan SDA juga sudah mengerahkan sejumlah pompa air ya Pak ya, dan beberapa titik di Jakarta ini ada pompa besarnya juga. Berapa banyak juga mungkin yang dari BPBD dikerahkan untuk melakukan penyedotan air? Untuk saat ini BPBD itu memiliki 267 personil di 267 kelurahan, dan nampaknya hari ini semua diinstruksikan oleh Pak Isnawaji, Pak Kepala Pelaksana, untuk hadir semua di lokasi ya, di lokasi kejadian bencana khususnya banjir. Dan umumnya petugas BPBD itu beriringan dengan pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air, biasanya antara bertiga sampai berlima, ini tergantung dari jumlah pompa yang dibawa ya. Biasanya pasukan biru itu 2 orang membawa 1 pompa mobile ya, dan mereka mengikuti arahan dari petugas penanganan bencana BPBD. Ini titik-titik mana yang diprioritaskan untuk dilakukan penyedotan. Apabila nanti dilihat itu genangannya ternyata tidak mampu diatasi oleh pompa mobile, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Sumber Daya Air untuk mengerahkan pompa yang lebih besar. Atau mengerahkan armada pompa yang lebih besar ya, statis. Jadi pompa itu setahu saya, pompa mobile itu ada sekitar 5.000-an pompa yang di Dinas Sumber Daya Air, yang dibawa oleh 6.000 pasukan biru ya. Sementara pompa statis sendiri ada sekitar 500-an, dan ini sudah dikoordinir untuk dikerahkan secara maksimal untuk menyedot air. Bahkan tadi pagi pukul 1, Pak PJ Gubernur Pak Teguh Setiabudi bersama PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air ini sudah ke lokasi untuk memetakan mana-mana saja yang memerlukan dukungan lebih ya, khususnya dukungan pompa mobile ataupun pompa yang lebih besar untuk penanganan. Terima kasih banyak Pak Yohan untuk informasinya. Jadi kita warga juga tahu kemana harus pergi kalau harus mengungsi, dan seperti apa kesiapan dari BPBD Jakarta. Terima kasih untuk Kepala BPBD Jakarta sudah berbagi bersama kami di 112 ya. Oh, 112, oke. Itu layanan emergency ya. Baik. Emergency ya. Baik. Seperti 911 tapi kita punya 112. 112. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yohan sekali lagi. Selamat sore dan selamat bertugas Pak.